Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak laki-laki satu memimpin doanya. Ibu minta kepada Ainul Yuda untuk memimpin doa. Ya, sebelum mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wabil islam dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Airuda yang sudah memimpin doa hari ini. Nah, sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, terima kasih. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita mencek kesiapan dan kehadiran dulu. Apakah sudah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Baik, pintar anak Ibu. Nah, kita absen dulu ya sebelum ini. Siapa yang tidak hadir? Ibu akan cek satu-satu ya. Normila Sari? Hadir, Bu. Bagus. Nabila Danah Fitria? Hadir, Bu. Normaya Sari? Hadir, Bu. Nor Asia? Hadir, Bu. Taufik Hidayat? Hadir, Bu. Ainul Yuda? Hadir. Iya, yang baca tadi. Ya, bagus hadir semua ya hari ini. Bentar anak Ibu. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Silakan ditampilkan PowerPoint-nya mengenai materi kita hari ini. Ibu akan menayangkan sebuah PowerPoint. Jadi, materi kita pada hari ini yaitu rotasi dan revolusi bumi. Ada yang tahu sebelumnya rotasi dan revolusi bumi itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Belum tahu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi dan revolusi bumi. Baik, slide selanjutnya.
Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan matahari, serta membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Berikutnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan mengamati video dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi bumi dan akibatnya dengan kritis. Terus melalui keadaan tentang terjadinya siang dan malam, siswa mampu menceritakan kembali peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Melalui kegiatan percobaan tentang perputaran bumi, siswa mampu menyimpulkan konsep perbedaan waktu siang dan malam. Yang keempat, melalui kegiatan membuat laporan pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perputaran bumi dan akibatnya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Sebelum kita memulai langsung materi hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang materi yang akan kita pelajari. Simak baik-baik ya. Perhatikan videonya. Barat ke timur. Kali ini kita akan belajar mengenai akibat dari pergerakan bumi bagi kehidupan di bumi. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar, ada sebagian yang terkena cahaya matahari, ada yang tidak. Yang terkena mengalami siang, dan yang tidak terkena mengalami malam. Jadi rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Perbedaan waktu ini ditetapkan di Greenwich, di Inggris, yang memiliki bujur 0 derajat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan pada Greenwich Mean Time, atau disingkat GMT. Namun bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah mataharilah yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Karenanya, ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat lain rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi tempat-tempat di kutub lebih besar daripada di sekitar kutub, lebih dekat ke pusat bumi. Akibatnya, berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di khatulistiwa dan di kutub. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari
dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365 hari dalam 1 tahun. Bidang yang dibentuk bumi ketika berevolusi disebut bidang ekliptika. Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Antara lain, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari ini menjadikan matahari terlihat terbit dari tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Perbedaan pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari, sehingga perbedaan malam dan siang tidak selalu sama. Misalnya, di kutub utara mengalami malam 24 jam, sedangkan di kutub selatan sebaliknya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan video sedikit tentang rotasi dan revolusi bumi. Apakah sudah ada gambaran sedikit tentang rotasi dan revolusi bumi? Ada yang tidur saat mendengarkan? Bu. Bagus. Ibu harap kalian mengamati dengan baik video tersebut ya. Nah, jadi bisa slide selanjutnya? Nah, mengapa sih ada siang dan malam? Dan apakah matahari itu bergerak sehingga terbit dan tenggelam? Dan apa yang menyebabkan siang dan malam? Nah, tahu nggak kenapa terjadi siang dan malam? Pasti kalian sudah menonton video tadi, sudah tahu kan apa itu siang dan malam? Dan kenapa bisa terjadi siang dan malam? Ada yang bisa? Ada yang tahu jawabannya? Masih bingung ya? Nah, Turun nggak, Bu? jadi Bu. boleh ya? Apa itu? Kenapa terjadinya siang dan malam itu akibat dari revolusi bumi, ya Bu? Nah, betul ya. Jadi karena adanya pergerakan bumi, jadi terjadi rotasi bumi dan revolusi bumi, sehingga terjadinya adanya siang dan malam. Bagus. Bagus, Asia. Lalu slide selanjutnya. Apa sih rotasi bumi itu? Coba Ibu minta Taufik Hidayat bacakan apa itu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada poros. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari mulai dari arah barat ke timur. Meskipun bumi berputar, namun penduduk bumi tidak merasakan adanya perputaran ini. Itu, Bu. Bagus sekali, pintar. Nah, jadi bumi itu berputar mengelilingi matahari, walaupun bumi itu berputar mengelilingi matahari, tapi kita tidak merasakan adanya pergerakan dari bumi yang bergerak tersebut. Bagus, jadi sudah mengerti ya rotasi bumi itu apa? Sudah paham anak-anak rotasi bumi? Ya, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ada dampak atau akibat dari rotasi bumi. Seperti yang tadi, terjadinya siang dan malam. Peristiwa siang dan malam ini salah satu akibat dari rotasi bumi. Ketika bagian bumi yang menghadap matahari, maka daerah tersebut akan mengalami siang. Dan bagian yang tidak terkena matahari, maka bagian tersebut mengalami malam. Jadi ada yang kena matahari, ada yang tidak. Itulah akibat dari rotasi bumi. Nah, selanjutnya, dampak berikutnya yaitu adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Nah,
Coba Ibu minta Normila Sari bacakan tentang adanya perbedaan waktu di berbagai daerah tersebut. Dampak akibat rotasi bumi itu adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Pembagian zona waktu antar negara itu mengacu pada GMT atau Greenwich Mean Time. Greenwich adalah sebuah kota di negara Inggris di mana di sanalah garis bujur 0 derajat yang menjadi patokan penentuan waktu dunia. Konsep pembagian waktu GMT secara umum itu ada dua. Yang pertama, negara yang berada di wilayah barat Greenwich, maka waktu GMT-nya negatif. Sebaliknya, apabila negara tersebut berada di wilayah timur Greenwich, maka memiliki waktu GMT yang positif. Itu, Bu. Ya, bagus sekali, Normila Sari. Terima kasih. Nah, jadi karena adanya rotasi bumi ini, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Contohnya di Indonesia, di Kalimantan waktunya berbeda dengan di Jakarta atau di Jawa, berbeda pula dengan yang di Papua. Nah, itulah ada dampak dari rotasi bumi, perbedaan waktu. Lalu selanjutnya, nah, dampak selanjutnya, Ibu minta Nabila, tolong bacakan. Selanjutnya ada dampak akibat rotasi bumi gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari merupakan fenomena alam di mana matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, dan seperti matahari selalu berjalan ke arah barat. Gerak semu harian matahari ini adalah akibat dari gerakan rotasi bumi. Jadi sebenarnya bumi yang bergerak, bukan matahari yang bergerak. Rotasi bumi sendiri merupakan gerakan perputaran bumi pada porosnya yang berlangsung dari arah barat ke timur. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Nabila. Nah, itu salah satu dampak dari akibat rotasi bumi, yaitu gerakan semu harian matahari. Jadi, matahari terbit mulai dari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, seolah-olah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bumi yang bergerak bukan matahari. Rotasi bumi sendiri merupakan gerakan perputaran bumi pada porosnya dan berlangsung dari arah yang sebenarnya ya arah barat ke timur. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi itu? Tolong bacakan Normaya Sari. Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut skala revolusi bumi. Lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari untuk satu putaran adalah 365/4 hari. Biasanya dalam satu tahun digenapkan menjadi 365 hari. Bagus, terima kasih Maya. Nah, jadi revolusi bumi itu yaitu gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Dan lama waktu mengelilingi matahari tersebut disebut skala revolusi bumi. Waktu revolusi bumi itu yaitu 365 hari atau digenapkan jadi 365/4 dan digenapkan jadi 365 hari. Selanjutnya, nah, ada dampak dari akibat revolusi bumi ini. Salah satunya yaitu ada perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Coba Ibu minta Ainulida bacakan tentang perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ya, jadi adanya perbedaan waktu siang dan malam itu karena akibat dari
revolusi bumi. Kombinasi antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan lamanya siang dan malam di berbagai belahan bumi berbeda. Di daerah yang dekat kutub, perbedaan antara siang dan malam dapat diamati secara lebih jelas. Pada musim dingin, waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Kondisi sebaliknya terjadi pada saat musim panas, waktu siang akan lebih lama dari waktu malam. Bagus, terima kasih Ainul. Nah, jadi karena revolusi bumi ini terjadi perbedaan lama waktu siang dan malam. Jadi ada yang waktu siangnya lebih lama, ada yang malamnya lebih lama. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itu dampak akibat revolusi bumi, gerak semu tahunan matahari. Nah, coba Nur Asia bacakan. Inggih, Bu. Dampak akibat revolusi bumi yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Pada peristiwa gerak semu tahunan ini, matahari mengalami pergeseran posisi ke belahan bumi bagian utara, tepatnya pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni, dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Itu, Bu. Ya, bagus. Terima kasih, Asia. Nah, jadi karena akibat dari revolusi bumi ini adanya gerak semu tahunan matahari. Jadi, 21 Juni dan pergeseran dari belahan bumi utara ke selatan tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Selanjutnya, nah, salah satu dampak akibat revolusi bumi yang lainnya yaitu perubahan musim. Di Indonesia terletak di Khatulistiwa, sehingga mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Lalu, beberapa negara yang terletak di dekat dengan kutub bumi, baik utara atau selatan, mempunyai 4 musim. 4 musim tersebut seperti musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Jadi kita di Indonesia hanya mempunyai 2 musim, tidak merasakan musim salju, musim dingin, musim semi, atau musim gugur. Nah, slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kalian sudah menyiapkan yang Ibu minta sebelumnya, nomor kepalanya? Silahkan dipasang ya. Ya, baik. Silahkan dipasang. Bagaimana? Sudah semuanya dipasang? Nah, sudah dipasang semuanya. Pintar. Bagus sekali kalian membuatnya. Nah, hari selanjutnya kita akan berdiskusi menjawab pertanyaan tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Nah, coba kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, coba kalian perhatikan gambar. Apa kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, baik. Pada soal nomor 1, perhatikan gambar. Nah, ada matahari, ada bulan, ada bumi. Nah, pertanyaannya bagian bumi yang ditunjukkan oleh nomor 2 akan mengalami apa ya? Coba yang menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu Ainul Yuda. Tunggu. Bumi nomor 1. Benarkah Ainul Yuda? Ya. Bumi nomor 1. Nah, coba. Apa jawabannya dari pertanyaan nomor 1? Bagian bumi yang ditunjukkan oleh nomor 2 akan mengalami. Nomor 2 berarti mataharinya tertutup semua oleh bulan, Bu. Jadi gerhana matahari total ya, Bu. Gerhana matahari total. Benar sekali. Nah, coba Ibu minta untuk menanggapi dari kelompok bulan nomor 1. Siapa bulan nomor 1? Nomor 1 bulan. Coba deh Ibu minta Taufik. Kenapa bisa jawabannya seperti itu? Karena bulan menutup cahaya matahari, Bu. Iya, bagus. Terjadi. Pintar sekali.
Nah, jadi pertanyaan nomor 2 lagi ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, itu pertanyaan nomor 2. Silahkan menjawab. Siapa bulan nomor 3? Saya, Bu. Ya, ayo jawab. Masih berpikir ya, ini Nabila. Penyebab terjadinya gerhana pada gambar di atas adalah C, Bu. C. Matahari menuju bulan terhalangi. Bumi terhalang bulan. Benar. Pintar sekali Nabila. Ibu mau tahu tanggapan dari Maya. Bumi nomor 2. Benarkah Maya? Bumi nomor 2? Ya, Bu, kenapa? Iya. Mengapa jawabannya seperti itu? Karena pada saat itu bulan berada di tengah-tengah itu, Bu. Jadi cahaya mataharinya ketutup. Ya, jadi gerhana tersebut terjadi karena matahari menuju bumi terhalang bulan. Benar, Maya. Terima kasih, Maya. Pintar sekali Sama-sama, Ibu. Bu. Ya, pertanyaan yang ketiga, Ibu minta bumi nomor 3 menjawab. Yang D, Bu. Yang D, coba kita lihat. Salah, belum betul. Belum betul. Ayo, siapa yang membantu? Coba, jadi jawabannya belum betul ya. Kita perbaiki lagi. Ibu minta nomor 2 bulan. Asia. Belum, Bu. Gerhana bulan terjadi saat atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Di bawah ini gambar menunjukkan terjadinya gerhana bulan yang seluruh bagian bulannya berada di bawah penumbar sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram adalah B. Ya, Bu? Coba B. B. Betul sekali, terima kasih. Nah, jadi Mila jawabannya itu yang B ya. Mila belajar sama Asia lagi ya, tapi tetap bagus kalau sudah berani menjawab. Nah, jadi jawabannya itu B. Kenapa jawabannya B, Asia? Warna bulannya terlihat suram, bukan tertutupi, Bu. Iya, betul. Jadi pinter-pinter semua anak ibu ya, sudah paham semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua, karena sudah berhasil menjawab. Nah, karena selesai pertanyaan kita, dan kalian sudah paham, coba Ibu tanya dulu, apakah kalian sudah paham materi pada hari ini tentang rotasi dan revolusi bumi? Insya Allah paham. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, karena sudah paham, Ibu akan memberikan tugas ya kepada kalian untuk dikerjakan sesuai kelompok masing-masing, tapi dikerjakan di rumah. Nanti akan Ibu kirimkan lembar kerja untuk kalian jawab di rumah. Kalian harus menjawab dengan teliti. Nah, karena sudah mau habis waktu kita, coba satu orang menyimpulkan apa materi yang kita dapat pada hari ini. Siapa yang berani? Coba sih ya, bisa? Ulun kah, Bu? Ya, apa kesimpulannya? Nah, jadi kita tadi telah mempelajari rotasi dan revolusi bumi. Jadi terjadinya siang dan malam itu merupakan akibat dari pergerakan bumi mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Bukan gitu, Bu. Revolusi bumi mengakibatkan itu adanya terjadinya pergantian musim. Selain itu juga gerakan semu tahunan matahari. Sedangkan rotasi bumi itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam dan perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia. Itu, Bu, mungkin. Iya, bagus. Terima kasih, Asia. Pintar sekalian Ibu.
Nah, Ibu harap kalian semua dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Dan semoga bermanfaat materinya. Nah, tolong kerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sebelum kita pulang, ayo kita menyanyi bersama-sama. Menyanyikan lagu. Ampar-ampar pisang belum masak, masak sabigi dihurung bari-bari, masak sabigi dihurung bari-bari, mangga lepak mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutung dikit di bidawang, nang mana batis kutung dikit di bidawang. Nah, sudah menyanyi semuanya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Silakan Ibu minta Taufik Hidayat untuk memimpin doa penutup ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bermanfaat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Makasih Taufik. Terima kasih sudah memimpin doanya. Nah, pembelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini. Tolong kerjakan tugasnya dengan baik ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama.